Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat Tuhan, Salam. Di bawah tema perenungan menghayati perjamuan kudus dengan hati yang layak dan penuh syukur, berdasarkan pada teks bacaan pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34, maka beberapa hal akan kita renungkan berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjamuan kudus atau yang dikenal dengan istilah Holy Communion itu bukan perjamuan biasa dan juga bukan pesta makan biasa. Holy Communion adalah sebuah perjamuan yang istimewa dan bermartabat yang dirayakan dengan hati dan dihayati juga dengan hati oleh semua orang yang diundang masuk ke dalam perayaan itu. Pertanyaannya, siapakah yang diundang? Saya dan saudara, para anggota SIDI, diundang masuk ke dalam perayaan itu. Karena itulah, perayaan perjamuan kudus haruslah diawali dengan persiapan hati, baik secara pribadi maupun dalam komunitas persekutuan seperti yang kita buat sore ini, sebagai bentuk pemeriksaan diri dari mereka yang diundang masuk ke dalam perjamuan kudus itu. Pemeriksaan diri tidak dimaksudkan untuk menemukan siapa yang sempurna dan siapa yang tidak sempurna. Tidak. Kita tidak sedang membuat satu penghakiman dalam kebaktian kelengkapan seperti ini. Pemeriksaan diri dalam persiapan ini adalah supaya setiap pribadi, masing-masing orang, itu dia dapat mengukur kelayakannya sendiri sebelum pada akhirnya dia benar-benar datang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena apa, Bapak Ibu? Karena ayat 28 bacaan kita. Mari perhatikan ayat 28. Ayat 28 bacaan kita menulis begini. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dan yang kita lakukan sore ini adalah kita sedang menguji diri kita sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum pada hari Jumat nanti kita datang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pertanyaan lebih lanjut, kenapa setiap orang perlu untuk menguji dirinya sendiri? Karena ayat 27 bilang, mari kita lihat bersama lagi ayat 27. Ayat 27 bacaan kita bilang, siapa saja dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Demikian Bapak Ibu, ya. Persiapan perjamuan kudus itu penting. Setiap pribadi diberi kesempatan untuk periksa dirinya sendiri, bukan periksa diri orang lain, periksa dirinya sendiri. Apakah dia layak ataukah tidak untuk menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan.
Karena itu, gereja sedia atau kita biasa bilang gereja kelengkapan, itu tidak bisa diabaikan, di-skip, dan hanya mau datang nanti saat perjamuan kudus di hari Jumat, tidak bisa. Persiapan hati dan diri itu bukan pilihan. Itu kewajiban sebelum datang ke perjamuan kudus. Karena gereja sedia dan perjamuan kudus itu satu kesatuan dari satu perayaan. Kelengkapan dan perayaan perjamuan kudus, dia satu kesatuan dari satu rangkaian perayaan. Yang kedua yang kita renungkan, jemaat Tuhan yang terkasih, Holy Communion atau perjamuan kudus yang kita rayakan berapa kali dalam setahun, Bapak Ibu? 4 kali dalam setahun. Tapi ada yang 5. Kenapa? Kalau peraturan kita mengatur kalau ada satu persidangan berlangsung di bagian hari terakhir persidangan itu mesti dirayakan perjamuan kudus. Tapi secara umum jemaat merayakan 4 kali perjamuan kudus dalam setahun. Perjamuan kudus yang kita rayakan 4 kali dalam setahun itu perayaan untuk mengingat Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Peringatan apa, Bapak Ibu? Nah, satu orang baca ayat 26 untuk kita, silakan. Ayat 26. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Ibu Sunbani. Peringatan akan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Karena itu sekali lagi perjamuan kudus itu perjamuan yang istimewa dan bermartabat yang mesti dirayakan dengan hati dan juga dimaknai dengan hati yang penuh syukur. Saudara-saudari anggota sini, saudara diundang ke perjamuan kudus bukan supaya datang untuk hanya sekedar foto roti dan anggur lalu kemudian diupload ke media sosial, lalu kemudian satu persatu mulai memberikan komentar tentang roti dan anggur itu. Makna perayaan perjamuan kudus itu dia jauh lebih dalam dari sekedar postingan di media sosial. Saudara diundang ke perjamuan kudus supaya melalui perayaan itu, perayaan yang kita rayakan dengan hati dan kita maknai dengan hati itu, kita memberitakan tentang kematian Tuhan yang agung, yang rela disiksa untuk kita. Kita beritakan tentang Dia sampai nanti Dia datang kembali. Itu makna perayaan perjamuan kudus. Kita sedang memberitakan tentang kematian Tuhan. Bukan sekedar menunjukkan bahwa saya subsidi perjamuan kudus triwulan 1. Maka hati kita itu menjadi tempat paling pertama dari seluruh kesiapan kita. Bapak Ibu ingat orang tua kita dulu suka bilang ya, kalau lupa hati son siap untuk di perjamuan kudus, lebih baik lu sudah sepi. Siap apa Bapak Ibu? Kenapa hati harus siap? Siap apa? Hatimu harus siap untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan saat kau datang mengambil bagian dalam persiapan sebelum nanti ikut perjamuan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hatimu harus siap untuk merendah sebelum ambil bagian di perjamuan kudus. Rendahkan dulu hatimu, sebab meja perjamuan kudus tidak bisa dihampiri dengan hati yang terlalu tinggi. Siap untuk mengakui kemahakuasaan Tuhan sebagai yang memberi pengampunan. Pengampunan yang sejati itu datang dari pihak Tuhan, bukan dari pihak manusia. Berapa banyak orang mengemis pengampunan dari sesamanya dan tidak didapat-dapatnya sampai dia sendiri stres. Pengampunan yang sejati itu datang dari Tuhan.
Kalau hatimu siap untuk mengaku dosa, datang ke perjamuan, nikmati penyatuan dengan tubuh dan darah Kristus, dan Yesus katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Holy Communion. Refleksi yang ketiga, jemaat Tuhan yang terkasih, dengan iman kita percaya bahwa roti yang kita makan adalah simbol tubuh Kristus, dan anggur yang kita minum adalah simbol darah Kristus. Siapa yang menyimbolkan itu? Kristus sendiri. Pada malam itu, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, lalu dia pecahkan roti itu, dan dia bilang, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita datang dan menikmati jamuan di meja kudus Tuhan, kita sedang mengingat pengorbanannya. Mengingat pengorbanannya untuk kita. Demikian juga dengan anggur. Karena itu saya suka bilang kepada teman-teman, kita persiapan meja perjamuan, segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Sesudah prosesi makan dan minum, dan meja itu ditutup, lalu kemudian perayaan itu selesai, silakan bawa semua yang sedang tertutup di atas meja itu ke belakang. Kalau kau mau makan itu roti, kalau kau mau minum itu anggur, minum di belakang. Perayaan sudah selesai, tapi penghormatan dan pemberitaan tentang kematian Kristus itu masih terus berlangsung. Dia tidak berhenti seiring dengan selesainya perayaan perjamuan kudus. Lalu sambil ketawa-ketawa makan di depan, ya, tidak diperkenankan kita untuk merayakan perjamuan kudus maupun menyelesaikannya dengan cara yang demikian. Sehingga ketika saya dan saudara makan roti dan minum anggur, sebenarnya kita sedang merayakan dua hal. Yang pertama, kita merayakan persekutuan kita dengan Kristus. Dan saat kita makan roti dan anggur, kita merayakan persekutuan di antara kita sendiri sebagai anggota dari satu tubuh. Kita rayakan kita pun persekutuan dengan Kristus saat kita makan tubuh dan darahnya. Lalu kemudian kita juga merayakan persekutuan satu dengan yang lain ini sebagai satu tubuh Kristus. Maka perjamuan kudus yang akan kita rayakan hari Jumat nanti dan pada perayaan-perayaan selanjutnya, itu bukan hanya menyatukan kita dengan Kristus, tapi menyatukan saya dan saudara sekalian sebagai satu keluarga Allah. Dan kalau kita sesatu keluarga melalui perjamuan kudus, maka mari kita bersayang. Mari kita baku sayang. Mari satu berjaga satu. Mari satu beliat satu. Karena kita satu keluarga yang makan dari satu roti yang dipecahkan untuk mengingat dia sebagai satu keluarga. Dan keluarga itu bernama keluarga Getsemani Tarustim. Bukan keluarga titik satu, keluarga titik dua, keluarga titik tiga. Mana yang paling bagus? Bukan. Perayaan penyatuan sebagai satu tubuh. Itu satu tubuh Getsemani Tarustim. Tanpa ada pembagian apapun, tanpa ada pengkotakan apapun. Makan satu roti yang dipecah sebagai satu keluarga Allah. Keluarga Getsemani Tarustim. Mari bersayang. Mari berjaga. Karena kita menghayati perjamuan kudus itu pakai hati. Kita merayakan perjamuan kudus dengan hati. Dan kita menghayati maknanya itu juga dengan hati. Hanya dengan hati yang rendah, yang siap mengaku dosa hari ini. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Minta kelayakan supaya hari Jumat engkau diluaskan untuk mengambil bagian dalam penyatuan dengan tubuh dan darah Kristus.
Selamat mempersiapkan diri. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.